Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis dari akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Ningrum. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini datang dari Dipa di Kota T, Jawa Timur. Mbak Dipa menyeru kita untuk merahasiakan nama kotanya saja. Sedangkan untuk yang lainnya, kita boleh menulis apa adanya. Dan tentunya sudah disetujui oleh berbagai pihak. Dia seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan yang saat itu baru berusia 4 tahun dan sudah bersekolah di PAUD. Di sini Mbak Dipa ingin membagikan kisahnya perihal rumah yang sudah terlanjur dia beli tanpa tahu asal-usul cerita perihal rumahnya itu. Mbak Dipa beli dari seorang maklar jual beli tanah atau rumah di tempat tinggalnya dengan harga miring. Akses yang bagus dan bahkan dekat dengan laut itu sangat-sangat menguntungkan, pikirnya. Sang maklar tidak bercerita banyak soal rumahnya. Sang maklar hanya bilang rumah ini berdiri sejak tahun 1993 dan tempat ini sudah kosong dari tahun 2005. Lalu dengan ahli waris pemilik rumah direnovasi ulang di tahun 2007. Karena info yang diberikan pemilik rumah hanya seperti itu, rumah ini sempat dikontrak 2 kali dengan orang yang berbeda. Tapi sesuai masa kontraknya habis, mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan pindah. Barulah di tahun 2017 rumah ini dipasarkan untuk dijual. Sempat juga banyak yang menawar, tapi entah kenapa tidak sampai. Barulah di tahun 2020 awal suami Mbak Dipa datang untuk menawar rumah tersebut dan sang pemilik rumah seperti tidak ada perlawanan harga. Lalu setuju dengan harga yang diberikan suaminya. Benar-benar seperti mendapat jackpot bagi suami Mbak Dipa waktu itu. Oh iya, suami Mbak Dipa ini bernama Mas Pandi. Setelah persetujuan harga, Mas Pandi langsung mengurus semua berkas balik nama dan dipasrahkannya ke maklar yang menawarkan rumah tersebut. Kebetulan maklar tersebut juga menyediakan jasa balik nama, surat tanah atau rumah-rumah. Di sini suami Mbak Dipa merasa menjadi benar-benar beruntung sekali dengan harga 550 juta. Akses jalan, arteri jalan, laut hanya kurang lebih 30 menit, dekat dengan pasar tradisional, dekat minimarket, dekat dengan pom bensin, dekat juga dengan senter ATM. Kurang apa coba? Awalnya mereka tidak langsung pindah rumah tersebut. Barulah sekitar bulan Maret 2020 saat semua berkasnya jadi, Mbak Dipa dan suami mulai menyicil barang-barang perabotan. Yang sebelumnya membeli rumah ini, Mbak Dipa mengontrak di dekat tempat kerja suaminya. Tapi karena Mbak Dipa saat itu berniat ingin program anak kedua, jadi memutuskan untuk membeli rumah. Pikirnya, tidak mungkin di rumah kontrakan satu kamar, dia harus berbagi tempat tidur dengan kedua anaknya kelak. Setelah dirasa semua perlengkapan sudah dipindahkan, barulah akhir bulan Mbak Dipa dan keluarganya sah menempati rumah tersebut. Selain itu, Mbak Dipa juga tidak lupa mengadakan pengajian. Tapi karena pandemi, jadi Mbak Dipa hanya mengundang Pak Kiai untuk mengaji bareng di rumahnya. Tidak banyak, hanya 8 orang, dan itu pun sudah terhitung Mbak Dipa dan suami. Ibu mertuanya anaknya waktu itu ditaruh di rumah saudara Mas Pandi. Setelah ngaji bersama dan rumah itu sudah bersih, barulah Mbak Dipa membagikan bingkisan nasi dan kue ke rumah-rumah para tetangga, sekaligus untuk bersilaturahmi, berkenalan sebagai tetangga baru. Bahkan Mbak Dipa bilang kalau malam itu saja dia masih tidur di rumah saudara Mas Pandi. Baru besoknya dia tidur di sana. Kebetulan hari itu hari Minggu dan seperti rutinitas Mbak Dipa biasanya, yaitu menata rumah. Aku lupa kasih gambaran rumahnya sama kalian. Jadi rumah ini 2 lantai. Lantai 1 ada ruang tamu, ruang keluarga, toilet tamu, dapur, meja makan. Ada 1 kamar yang rencananya untuk kamar tamu atau untuk kamar orang tua mereka kalau mau menginap di sana. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar anak dan 1 kamar yang paling besar pastinya, itu kamar untuk Mbak Dipa
dan suami. Di depan dan belakang rumah ini juga ada taman kecil. Di area belakang rumah juga ada kolam renang. Tidak lupa juga di lantai 1 ada area garasi yang menembus ke ruang cuci dan jemur, di mana memang ruangan itu dibuat tertutup karena untuk estetika rumahnya. Pokoknya rumah ini cukup besar, adem, dan lingkungannya juga aman karena di depan ada pos satpam yang menjaga. Padahal ini perkampungan, bukan area perumahan sebenarnya. Ada berkas yang terlampir seperti video Mbak Dipa yang mengekspos rumahnya dan area rumahnya, juga beberapa foto. Tapi karena Mbak Dipa tidak setuju untuk dipublis, jadi mohon maaf tidak bisa kita lampirkan. Mungkin karena ada alasan tersendiri, jadi mohon dimengerti dan terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Waktu itu Mbak Dipa iseng bersihkan ruang kamar di lantai 1 dan berniat sekalian pasangin spray di kasurnya. Baik furniture di rumah ini semuanya bawaan dari Mbak Dipa. Ya, ketika beli rumah tidak ada include apa-apa, hanya include beberapa tanaman hias yang memang sudah terpajang di depan rumah doang. Sama semua di rumah ini sudah ada lemari model tanamnya. Jadi Mbak Dipa saat pindah ke sini tidak perlu bawa lemari karena semua di kamar ini sudah ada lemarinya dan sangat besar. Bisa muat baju banyak. Mbak Dipa ini berniat untuk menyimpan semua pedikoper, selimut, dan koper-koper itu di kamar lantai 1. Dikarenakan lemarinya belum terpakai, jadi dialihfungsikan untuk menyimpan itu dulu. Pas Mbak Dipa buka lemari, kecium banget aroma lembab. Awalnya Mbak Dipa gak mikir aneh-aneh dan langsung semprot-semprot pengharum ruangan ke dalam lemari itu. Saat dia buka sebuah laci kecil yang kebetulan sudah satu set dengan lemarinya, dia menemukan sebuah kalung emas dengan bandul baru berwarna hijau emerald. Bandulnya ini cukup besar, lalu di belakang bandul itu berukirkan sebuah inisial huruf N. Kalung itu sangat dingin banget, sama sekali tidak ada karat, dan dia sempat berpikir apakah itu beneran kalung emas. Kalau memang benar ini emas, dia harus mengembalikan ke yang punya, karena pasti harganya mahal dan berharga banget. Yang bikin Mbak Dipa aneh, kenapa justru ditinggalin dan yang lain dibawa semua. Karena Mbak Dipa tidak mau berekspekulasi sendiri dan memilih memanggil suaminya. Mereka berunding dan suami akhirnya menelpon pihak maklar untuk menghubungi pemilik rumahnya mengenai kalung temuan Mbak Dipa. Hari berganti sore, Mbak Dipa lupa ingat saat itu pukul berapa. Katanya kalau tidak salah antara pukul 4 atau setengah 5 sore. Pemilik rumah tersebut datang, tapi anehnya orang ini tidak mau masuk ke dalam rumah dan memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Mbak Dipa. Mbak Dipa kesal sih melihat sikap orang itu, tapi ya sudahlah, daripada nggak kelar-kelar, akhirnya mereka mengalah dan Mbak Dipa menghampiri orang itu. Dari kejauhan mereka melihat seorang ibu-ibu parubaya duduk mengenakan setelan baju dan kerudung yang perpaduan warnanya merah dan hitam dengan perhiasan yang mencolok. Kata Mbak Dipa, mataku hampir sakit melihat perhiasan yang dipakai ibu itu. Maaf ya Mbak, bukannya iri, tapi kok lebih banget gayanya. Udah mau kayak arisan ibu-ibu pejabat. Pokoknya gayanya itu nyentrik banget untuk kalangan warga desa. Sedangkan Mbak Dipa sendiri hanya mengenakan daster dan dengan mendorong sepeda anaknya. Lalu sang suami hanya pakai kaos oblong dan celana selutut. Meski mendapat tatapan sinis, tapi Mbak Dipa dan suami masih mencoba bersikap sopan. Tiba-tiba ibu itu bilang, "Kalian itu lama sekali sih, gak tahu apa di sini kotor. Mana kalungnya saya mau lihat." Pas waktu suami Mbak Dipa menyerahkan kalung itu, ibu-ibu ini tiba-tiba kaget, seperti melihat sesuatu yang mengejutkan. Mbak Dipa dan suami yang awalnya jengkel sama orang ini jadi penasaran dengan ekspresinya. Lalu suami Mbak Dipa bilang kalau istri saya menemukan ini saat bersih-bersih di lemari kamar lantai 1 tadi pagi, Bu. Kini mereka bertiga saling bertukar tatapan. Mbak Dipa dan suami masih heran dengan ibu ini. Tiba-tiba ibu ini bilang,
Seharusnya kalian tidak lancang, keluarkan kalung ini. Lalu permisi dan naik kembali ke mobilnya. Langsung cabut gitu aja. Sampai pesanan es teh yang dipesan ibu itu, Mbak Dipa yang bayar. Dari situ muncul kecurigaan di dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan heran dan bengong, mereka dikagetkan dengan pertanyaan ibu warung. Mbak sama masnya ini penghuni baru di rumah itu ya? Kontrak apa beli? Lalu Mbak Dipa menjawab, Alhamdulillah kita beli Bu rumahnya. Ibu itu kaget, terus tanya lagi, kok berani sih Mbak? Lah, Mbak Dipa makin bingung dong. Mbak Dipa dan suami sekarang giliran Mas Pandi yang tanya, emangnya kenapa rumah itu Bu? Oh, gak apa-apa Mas, itu sih bukan kewenangan kulo. Nanti dikata tukang gosip saya tidak berani Mas. Ibu warung itu hanya menjawab begitu dengan ekspresi nunduk. Mereka mau tanya lebih jauh jadi sungkan dan mereka pun pamit pulang. Karena sudah maghrib juga, pertanyaan demi pertanyaan terngiang di pikiran mereka berdua. Tapi berhubung sudah masuk jam makan malam, akhirnya Mbak Dipa memilih untuk masak dan suaminya bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Di sini keanehan yang dialami Mbak Dipa pertama kali. Saat itu dia memasak oseng kangkung dan udang tepung. Dia siapkan itu semua bahannya, dikeluarkan dari dalam kulkas dan ditaruhnya di meja dapurnya. Untuk dipotong-potong dulu, barulah dibersihkan. Mbak Dipa ingat banget kalau semua bahannya itu udah dikeluarin, tapi tahu-tahu udangnya pas mau dicuci gak ada di atas meja. Dia cari kemana-mana itu gak ada, karena gak mungkin kalau dibawa tikus. Soalnya rumah itu gak ada tikusnya. Dari situ Mbak Dipa sudah merasa kalau ada yang aneh di rumahnya. Tapi dia mikir mungkin karena dia masih baru di rumah ini, makanya penghuninya mau kenalan sama Mbak Dipa. Percaya kalau di setiap rumah ada penghuninya sendiri-sendiri. Ya sudahlah, dia tidak mau berpikir lebih jauh. Bukan lagi, dan lanjut mencari udangnya. Hanya udang itu satu-satunya bahan lauk yang ada di kulkas, karena dia belum sempat belanja. Lalu suaminya ini datang ke dapur dan buka kulkas. Niatnya mau minum air dingin. Mas Pandi melihat istrinya juga pas ditanya, ya Mbak Dipa menjawab kalau dia lagi cari udang. Ya karena dia lupa naruhnya mungkin. Pas itu Mas Pandi mau ambil air di dalam kulkas. Dia terkejut karena udang yang dicari istrinya ternyata masih ada di dalam kulkas. Mendengar itu Mbak Dipa kaget. Lalu Mas Pandi mencoba menenangkan dan dia bilang ke Mbak Dipa, mungkin dia saja yang lupa karena sudah malam juga. Mbak Dipa dia tidak ambil pusing, dia langsung ambil udang itu dan diolahnya untuk makan malam. Semenjak kejadian itu ada saja kejadian aneh lainnya. Entah barang-barangnya yang berpindah tempat sendiri ataupun tiba-tiba ada lolongan anjing. Kata Mbak Dipa ya hanya gangguan-gangguan kecil yang tidak begitu signifikan lah. Barulah ketika masuk bulan-bulan puasa, terornya itu makin lama makin intens. Dari kamar lantai 1 terdengar pintu lemari yang seperti dikubrak-kubrak sendiri atau pintunya yang seperti dimainkan. Kayak buka tutup, tapi tidak tahu sama siapa. Belum lagi kalau pas suaminya kerja dan anaknya sekolah, dia sendiri di rumah itu ada saja gangguannya. Contohnya, kayak TV nyala-nyala sendiri, keran air muter-muter sendiri, atau mainan anaknya tiba-tiba berantakan. Padahal anaknya sendiri kalau mainan hanya ambil satu dan tidak suka berantakin mainan. Pernah juga waktu suaminya lembur pulang jam 1 malam saat masukin mobil di garasi dan mau masuk ke rumah. Kedengaran suara anak bayi nangis di dalam kamar lantai 1. Jadi begitu pintu masuk ke dalam rumah dari arah garasi itu letaknya pas di depan kamar lantai 1. Kurang lebih begini gambaran rumahnya. Kita masuk dari arah pagar lurus, itu garasi dan sebelah kirinya ada taman kecil dan barulah pintu akses utama rumah itu. Masuk pintu foyer dan di pojokan itu ada ruang tamu, belok kanan, sebelah kiri dapur meja makan, akses jalan ke taman belakang, tangga ke lantai 2 dan kamar tidur bawah. Lalu sebelah kanannya ada ruang keluarga yang cukup besar dan sebelahnya lagi ada pintu akses ke garasi. Jadi pintu itu pas berhadapan dengan pintu kamar bawah. Kaget dong. Mas Pandi dia melihat sekitar rumahnya sudah gelap.
Karena lampunya sudah dimatikan sama Badipa, Mas Pandi awalnya mencoba menghiraukan. Tapi yang namanya orang penasaran, gimana sih? Dia beraniin diri untuk buka pintu kamar bawah. Posisinya suara bayi itu masih kedengaran jelas banget. Selesai berdoa, dia buka pintunya dengan kencang. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dia langsung nyalain lampunya. Akan tetapi di atas kasur dia melihat seperti bekas orang duduk. Di situ dia mendekatinya. Lah, itu kasur dia pegang, masih hangat. Seketika dia lari ke atas sambil teriak-teriak sampai bangunin Badipa dan anaknya. Keluar kamar melihat suaminya yang ngos-ngosan dan bercucuran keringat dingin, lalu mengajak masuk ke dalam. Dan mereka langsung istirahat. Baru besok paginya, suaminya cerita semua yang dialaminya semalam dan meminta Badipa untuk selalu menyalakan saja lampu di kamar itu dan membuka pintunya agar tidak sibuk. Nampaknya keputusan itu disesali Mas Pandi, karena setiap dia pulang kerja dan melewati kamar itu, selalu saja dia melihat dari ujung matanya seperti ada seseorang di dalam kamar. Tapi pas dia ingin memastikan apa yang dilihatnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kalian paham kan? Semisalnya ya, kalian lihat ke depan, tapi ekor mata kalian itu masih bisa melihat apa yang ada di samping-samping kalian lah. Seperti itulah kurang lebih kondisi Mas Pandi saat itu. Sejak kejadian itu, tiap Mas Pandi pulang malam, dia memilih untuk lewat pintu utama ketimbang dari pintu itu. Bahkan ya, kalau dia lembur dan pulang di atas pukul 12 malam, sebelum masuk rumah, dia selalu telepon Badipa untuk bangun dan nemuin dia di depan. Kalau Badipa gak bangun-bangun ya, dia memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Karena pernah Badipa ditelepon ke bangun-bangun. Akhirnya Mas Pandi gak pulang dan nginep di rumah kakaknya yang ada di kampung sebelah. Pokoknya Mas Pandi ini seperti parno-parno sendiri. Awal-awal Badipa coba menyepelekan hal-hal yang dialami Mas Pandi dan berkata kalau suaminya itu lagi halus saja. Tapi ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah dia percaya jika di rumah ini tidak ada yang beres. Waktu itu Badipa di rumah bareng anaknya. Kebetulan anaknya sekolahnya itu libur, jadi sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali, hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Anaknya ini nonton TV sendiri di ruang keluarga dan Badipa bikin jus di dapur. Suara blender itu kan cukup bising, jadi awal-awal Badipa gak dengar. Pas dia selesai ngejus, barulah dia dengar anaknya lagi ngobrol sama anak cewek seusianya. Karena kedengaran banget ada 2 suara. Dia tahu yang satu suara anaknya, tapi dia tidak tahu yang satu lagi suara siapa. Dia pikir anaknya ngobrol-ngobrol sendiri sama TV, tapi obrolannya semakin lama kok nyambung. Masa iya kalau ngobrol sama TV bisa pas gitu? Obrolannya penasaran dong. Dia langsung ngintip dari arah dapur. Nah, Badipa legowo sedikit udah bisa kelihatan ruang keluarga. Saat melihat itu, dia kaget bukan main. Dia ngelihat ada anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya, dengan tubuh pucat, rambut sedada sedikit acak-acakan. Anak itu pakai dress pendek berwarna pink dan ada paet bunga di bagian bawahnya. Badipa gak kenal anak ini karena dia tahu semua anak tetangganya. Kalaupun dia anak tetangga, lantas dimasukkan dari arah mana? Pintu depan gak mungkin karena udah dikunci dari dalam dan anaknya juga gak bisa buka kunci pintu sendiri. Wajahnya asing untuk Badipa, ditambah gayanya itu seperti, apalagi kejadiannya itu siang-siang sekitar jam 11. Pas Badipa melihat anak itu, tidak tahunya anak itu balik melihat ke arah Badipa. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada anak itu? Anak itu hilang secara mendadak. Pas di depan mata Badipa, dia langsung lemas melihat itu. Dia tinggalin jusnya, lalu pakai masker, ambil HP dan gendong anaknya. Lalu mereka keluar dari rumah. Kebetulan saat Badipa keluar dari pagar bertemu salah satu tetangganya yang bernama Ibu Ajeng. Bu Ajeng ini kaget melihat Badipa yang terpongok-pongok sendirian seperti orang ketakutan. Beliau langsung mengajak Badipa ke rumahnya. Di rumah Bu Ajeng, Badipa ditenangin dan diberi minum.
Setelah tenang, Mbak Dipa mencoba menceritakan semua yang dialami. Mulai dari kejadian saat pertama kali tinggal di rumah itu sampai kejadian yang baru saja terjadi. Sepertinya Bu Ajeng paham dengan kondisi yang dialami Mbak Dipa saat itu. Lalu Bu Ajeng ini cerita, sebenarnya saya tidak mau membahas soal rumah itu lagi. Apalagi semenjak suami saya meninggal, saya tidak mau cerita apa-apa soal rumah itu. Meskipun saya tahu semua kebenarannya, karena siapapun yang tahu cerita rumah itu, tapi disebarkan, entah kenapa ada saja kejadian ganjil yang akan kita terima. Apalagi sekarang saya gak ada yang jaga, Mbak. Saya aja di rumah cuma sama pembantu, dan anak saya dua-duanya merantau di Surabaya. Saat melihat kondisi bayi ini, saya merasa kasihan, tapi saya masih ragu untuk cerita. Lalu Mbak Ajeng pun terdiam sejenak. Namun Mbak Dipa tetap memaksa agar Bu Ajeng mau bercerita, karena sosok penunggu rumahnya sudah berani menampakkan diri dan dia takut akan terjadi sesuatu kepada keluarganya. Makanya dia berhak tahu cerita tentang rumah itu. Akhirnya cerita dari Bu Ajeng pun dimulai. Dulu sekitar tahun 2000-an ada pembunuhan di rumah yang bertepati sekarang. Ada satu kamar yang tidak pernah dipindahkan fungsinya, dan mungkin sampai detik ini masih tetap menjadi ruang kamar, karena kamar itu terkena sakral, Mbak. Loh, kenapa bisa sakral, Bu? Ada apa sebenarnya? Tanya Mbak Dipa penasaran, sambil masih dengan posisi memangku anaknya. Lalu Bu Ajeng kembali melanjutkan ceritanya. Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan yang cukup terkenal, Mbak. Orang itu memiliki satu orang anak perempuan, namanya Ningrum. Dulu rumahnya tidak seperti sekarang, Mbak. Hanya lantai 1 dan seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Saya lupa, kalau gak salah sekitar tahun 96 istri bapak pelelang itu meninggal karena kecelakaan. Jadi sejak itu Pak Soko, bapak pelelang ikan yang pemilik asli rumah itu, tinggal sendiri dengan putri sematawayangnya, yaitu Ningrum, yang saat itu usianya sudah 25 tahun. Sekitar di tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukannya mayat Ningrum yang bersimpah darah di kamarnya. Banyak sekali yang keluar dari perutnya, dan lebih parahnya lagi, warga juga melihat perutnya terkoyak. Sampai warga bisa melihat ada bayi perempuan yang juga ikut tewas. Bayinya itu masih di dalam perut Ningrum, bahkan aromanya sudah mulai membusuk, Mbak. Dan warga mulai memanggil polisi. Saat meninggal, usianya itu sekitar 28 atau 29 tahun. Dan saat itu dia belum menikah ataupun dilamar oleh siapapun. Mungkin karena Pak Soko sendiri terkenal orangnya jahat dan sangat-sangat perhitungan. Jika ada yang hutang dengannya, ya akan mendapatkan bunga yang sangat besar. Anda tidak bayar tepat waktu, dia akan dihajar. Sayangnya saya tidak tahu lebih banyak, karena mendiang suami saya melarang saya untuk tidak terlibat terlalu jauh. Suami saya ini punya kelebihan, Mbak. Jadi dia tahu kalau rumahnya itu mungkin jelek. Suami saya takut ada apa-apa dengan saya, makanya saya dilarang ikut campur. Ya, saya tahu rumah itu akhirnya kosong sampai tahun 2007 direnovasi ulang jadi sebesar itu. Sempat juga ada 2 orang berbeda yang kontrak di sana, tapi nggak diterusin masa kontraknya. Bahkan yang satu lagi belum habis masa kontraknya udah pindah. Rumornya sih mereka diganggu, tapi warga takut untuk memberitahu apa yang terjadi dengan rumah itu. Lalu sempat kosong lagi dan akhirnya dijual. Banyak yang nawar, tapi entah kenapa sama sekali gak ada yang mau. Baru Mbak Dipa ini yang berhasil mendapatkan rumah itu. Kalau untuk ceritanya Ningrum sendiri, saya tidak paham, Mbak. Berdasarkan kata warga sih, yang membunuh dan menghamili Ningrum ya bapaknya sendiri, yaitu Pak Songko. Karena sejak kematian ibunya Ningrum sudah jarang keluar rumah, apalagi beberapa bulan sebelum ditemukan meninggal.
Warga juga gak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar ya, walau hanya sebatas beli lauk dan sayur di pasar. Tapi saat itu gak sama sekali. Ditambah beberapa hari sebelum ditemukan mayat Ningrum, ada warga yang melihat Pak Soko keluar rumah sambil bawa koper, lalu ditaruh di dalam mobilnya. Warga juga gak ada yang negur, sebatas basa-basi tanya. Tapi Pak Soko hanya menjawab kalau dia ada kerjaan di luar kota, dan warga juga menaruh curiga. Ya menurut saya sih yang dengar juga dari tetangga, kemungkinan Ningrum meninggal di hari yang sama dengan kepergian Pak Soko. Saat itu andai kata benar pelakunya Pak Soko, ya tega sekali sih pikir saya. Padahal itu darah dagingnya sendiri. Motifnya itu loh, apa kita semua gak ada yang tahu di rumah itu hanya benar-benar ditemukan mayat Ningrum dan sama sekali tidak ada tanda-tanda orang lain. Ya otomatis Pak Polisi menjadikan Pak Soko sebagai tersangka utamanya. Cuma saya gak tahu apa sudah tertangkap atau belum. Saya juga gak pernah dengar cerita ini masuk berita atau sebatas masuk di koran lokal, Mbak. Padahal meninggalnya Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar dan bahkan sampai desa tetangga. Ya balik lagi ke situ tadi, saya juga tidak mau ikut campur lebih jauh. Ya karena saya takut kalau saya salah informasi, rumah itu sudah berpindah ke pemiliknya ya Mbak. Tanya Bu Ajeng ke Pak Dipa. Maksudnya Bu? Tanya Pak Dipa. Bu Ajeng melanjutkan kembali ceritanya. Jadi gini Mbak, ada informasi yang masuk kalau sekitaran tahun 2002 rumah itu sudah terjual dan jadi milik pengusaha batik dari Sragen. Orangnya sudah meninggal dan diwariskan ke anak perempuannya. Namanya kalau saya nggak salah ingat ya, itu namanya Mbak Tina. Orangnya seumuran saya, kerudung dan gayanya nyentrik. Pasti Mbak Dipa tahu ya, karena yang menjual rumah ini ya ibu itu. Ibu itu juga sering kesini, khususnya di malam Jumat tertentu sampai puasa sesajen, dan banyak sekali Mbak. Mbak Dipa kaget. Dia tidak langsung berpikir, jangan-jangan ibu tua yang dia temui waktu itu. Karena ciri-cirinya sama persis banget ketika Mbak Dipa teringat dengan kalung emas Bandung, batu berwarna hijau yang dia temukan waktu itu. Dia coba bertanya ke Bu Ajeng. Ekspresi Bu Ajeng sama dengan ekspresi Bu Tina. Akhirnya Mbak Dipa menjelaskan rincian alurnya pas dia menemukan kalung itu. Bu Ajeng kembali bercerita, kalau benar ciri-cirinya seperti itu, bisa jadi kalung yang selalu dipakai Ningrum semasa hidupnya. Karena inisialnya Nak adalah namanya Ningrum, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya, warga tidak menemukan kalung tersebut. Padahal kalung tersebut selalu tergantung di leher Ningrum. Bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya. Semoga saja ketika Mbak Dipa menyerahkan kalung itu ke Bu Tina benar-benar menjadi pilihan yang tepat. Karena melihat apa yang dilakukan di rumah itu seperti membawa sesajen dan lain-lain, kok saya jadi ragu ya dengan beliau. Bu Ajeng pun mengakhiri ceritanya. Dan tiba-tiba semua lampu di rumah Bu Ajeng pun mati. Padahal di daerah situ tidak ada lampu mati ataupun jenglek atau konslet. Mbak Dipa, anaknya dan Bu Ajeng langsung keluar rumah karena ketakutan. Lalu tidak lama pembantu Bu Ajeng juga ikut keluar. Di luar terdengar sudah mulai azan asar. Hari sudah sore. Tapi dia takut untuk kembali masuk ke rumah. Mbak Dipa berinisiatif menelpon saudaranya untuk meminta jemput. Sedangkan Bu Ajeng dan pembantunya pergi ke rumah Pak Ustadz untuk menceritakan semuanya. Sambil menunggu saudaranya, Mbak Dipa diajak ke sana sekalian untuk ditenangkan hatinya. Dan benar saja, setelah mengobrol banyak, Mbak Dipa dan anaknya diberi minum air yang sudah didoakan. Barulah setelah itu dia tenang. Dan tidak lama saudaranya datang untuk menjemput dan Bu Ajeng kembali ke rumahnya. Karena kebetulan waktu itu masih baru-barunya diadakan lockdown di daerah sekitar rumahnya. Di perjalanan dia telepon suaminya dan menceritakan semuanya. Lalu sepulang kerja,
suaminya nyusul Badipa dan mereka tidur di rumah saudaranya untuk semalam. Baru besok paginya mereka mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Badipa untuk tidur di sana. Sementara waktu rumah itu ditinggal oleh Badipa dan setelah lebaran tahun kemarin, Badipa menjual rumah tersebut. Alhamdulillah laku akhir bulan Desember kemarin. Badipa juga menjelaskan cerita asal-usul rumah itu secara detail kepada pembeli rumahnya dan bersyukur mereka tidak keberatan. Kata Badipa, karena bapak pembeli rumahnya itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Jadi kemungkinan bapaknya bisa bantu untuk mengatasi apa yang sudah terjadi di rumah itu. Sekarang kondisinya bagaimana? Badipa tidak paham, tapi Badipa berharap pemilik baru rumah itu selalu dalam kondisi baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Ya, saat ini Badipa membeli sebuah rumah di perumahan yang baru dibangun dan dia sudah pastikan kalau asal-usul lahan rumahnya berdiri karena lokasinya juga dekat dengan rumah orang tuanya. Emang sih, beli rumah itu gak kayak beli kaca. Selain harusnya pendanaannya, kita juga harus tahu dengan asal-usulnya agar bisa langgeng sama kita semua. Karena beli rumah itu ibarat kayak cari jodoh. Mungkin dari cerita ini kalian bisa belajar kalau beli rumah tidak ada salahnya cari tahu dulu asal-usulnya agar tidak kejadian seperti yang dialami Badipa. Untuk keberadaan Pak Soko, Badipa ataupun Pak Ajeng juga tidak tahu. Begitu pula dengan warga-warga yang lain. Juga tidak ada yang tahu Pak Soko ini masih hidup atau sudah meninggal. Karena keberadaannya seperti hilang di telan bumi. Lalu Ningrum sendiri dimakamkan di area pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari rumah itu dan bersebelahan dengan makam anaknya yang warga beri nama Yunita. Kita doakan saja semoga arwahnya dan anaknya di alam sana serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Terus kalung tersebut Badipa dan suami juga tidak ada info tambahan apa-apa. Jadi Badipa hanya bisa memberikan informasinya sampai segitu doang, gak lebih. Dan sejak pergi dari rumah itu, kehidupan Badipa dan keluarganya kembali normal, sama sekali tidak ada gangguan apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja. Badipa juga tidak ada niatan untuk kembali ke rumah itu, walau hanya sekedar ingin lihat-lihat. Karena baginya cukup dia melalui masa-masa menakutkan di dalam hidupnya waktu itu. Dia tidak ingin terulang lagi, kasihan anaknya. Apalagi tahun ini mau masuk TK. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk ceritanya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, terima kasih. Wassalam.